Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah, thumma amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul duduk di majelis ilmu di salah satu rumah di antara rumah-rumah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kehadiran kita di masjid ini, duduknya kita di majelis ilmu ini bernilai ibadah di sisi Allah, dan kelak di yaumil akhir akan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kelak di yaumil akhir Allah karuniakan kepada kita syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah kumpulkan kita bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab atau Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram. Masih di hadis yang pertama tentang hak sesama muslim. Hadis yang telah kita bacakan sebelumnya, hak yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau bertemu dengan saudaramu sesama muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Kita sudah bahas ini pada pertemuan yang lalu, bahwasanya mengucapkan salam ini adalah kemuliaan, dan salam itu tidak dijadikan sebagai status sosial. Sebagian orang menganggap kalau dia salam duluan akan turun derajatnya, akan turun statusnya. Ini keliru. Kata Nabi SAW, idal taqa musliman, kalau dua orang muslim bertemu, bahkan dalam riwayat lain disebutkan kalau mereka ini sebelumnya ada perselisihan, ya, kadang dua orang muslim ada perseteruan, ada kesalahpahaman. Kadang yang satu sengaja jalan sana, yang satu jalan sebaliknya, tidak mau ketemu. Padahal kata Nabi SAW, mestinya mereka berusaha bertemu, dan yang paling baik di antara keduanya, kata Nabi SAW, abda'uhuma bisalam. Yang paling duluan ngucapin salam. Kadang kita kalau berselisih dengan teman kita, kawan kita, saudara kita, sengaja kita jaga gengsi, nggak mau salam. Padahal kemuliaan kita di sisi Allah justru tatkala kita lebih duluan untuk mengucapkan salam kepada saudara kita. Dan pada kesempatan yang lalu juga sudah kita singgung bagaimana sahabat itu begitu semangatnya menyebarkan salam. Kalau mereka berjalan berdua atau berombongan, kemudian mereka terpisahkan oleh dinding, terpisahkan oleh tiang atau pohon, ketemu lagi, mereka cepat-cepatan mengucapkan salam. Ya. Oleh karena itu, saudaraku rahimani wa rahimakumullahu ta'ala,
ayo kita mulai dari diri kita masing-masing untuk menyebarkan salam. Nabi mengajarkan bahkan kita kalau pulang ke rumah, ucapkan salam. Sallimu alaikum wa ala ahli baitikum. Ucapkan salam untuk diri kalian sendiri dan keluarga kalian. Bahkan kalau kita masuk ke rumah yang di situ, kemungkinan besar kita berprasangka tidak ada orang, kita dianjurkan juga mengucapkan salam. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Maka berarti kita sudah mengucapkan salam kebajikan untuk diri kita dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Oleh karena itu, ayo kita perbaiki cara dan perspektif kita tentang salam. Kadang orang mengucapkan salam tadi, yang salam seakan-akan yang salam duluan itu harus yang strata sosialnya lebih rendah. Enggak. Nabi itu mengucapkan salam bahkan sama anak-anak, Pak. Temu anak-anak ya, beliau anak-anak segerombolan anak-anak, dan ini yang diajarkan oleh Nabi. Kalau orang berdiri, di situ ada orang duduk, maka yang berdiri yang mengucapkan salam. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Ya. Yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan. Ya. Kalau kita masuk rumah, ya kita yang mengucapkan salam. Maka jangan disalahpahami seakan-akan salam ini adalah sebagai penentu status sosial. Ini tidak tepat. Yang tepat salam adalah status kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo berlomba-lomba. Dan kalau sudah tahu saudara kita muslim, ucapkan salam. Ya. Ucapkan salam. Kadang kita sudah tahu ini dia muslim, satu pakai songkok, satu pakai jubah, atau pakai sarung, jelas kelihatan dia muslim, jenggot. Masih nggak mau mengucapkan salam. Seakan-akan salam dijadikan sebagai cara untuk menyapa hanya di kalangan tertentu. Padahal kata Nabi apa? Iqra'is salam ala antaqra'as salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Di antara ibadah yang sangat agung adalah engkau mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Selagi kita tahu dia muslim, meskipun kita tidak kenal secara person, maka kita ucapkan salam kepada dia. Kemudian yang berikutnya di antara adab dalam salam, ya kita tidak diperbolehkan mendahului mengucapkan salam kepada orang non-muslim. Ya, kepada orang non-muslim. Kalau kita tahu dia non-muslim, maka kita tidak mengucapkan salam. Tapi kalau kita di majelis, kemudian di situ ada yang muslim dan non-muslim, kita ucapkan assalamualaikum. Salamnya untuk siapa? Untuk yang muslim. Walaupun hanya satu orang. Tapi kalau di situ semuanya non-muslim, kita tidak dianjurkan, bahkan riwayat menyebutkan tidak boleh mendahului mengucapkan salam dengan assalamualaikum. Kalau salam yang bukan juga khusus untuk mereka, boleh-boleh saja. Misalnya salam yang umum, ya salam sejahtera, ya, ini kan arti dari assalamualaikum. Atau selamat pagi, ya masih boleh. Kalau sesama muslim, jangan dibalik malah ucapkan selamat pagi atau salam sejahtera. Assalamualaikum dulu, nanti kalau mau dengan yang lain boleh. Kemudian salam tidak boleh diganti dengan isyarat. Sebagian orang mengucapkan salam hanya dengan mengangkat tangan. Ini tidak boleh. Ya, atau kalau kita berkendara biasanya hanya diganti dengan apa? Suara klakson. Ya. Ya. Pipa, ini seakan-akan menggantikan salam, ini tidak tepat. Ya. Salamnya orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka menganggukkan atau mengangkat tangan. Yang boleh adalah menggabungkan dua-duanya. Kalau misalnya jauh, ya, atau ini kita tekan klakson sambil mengucapkan assalamualaikum, itu boleh. Ya, atau jauh di sana assalamualaikum karena kemungkinan dia nggak dengar suara, kita sambil memberi isyarat, itu boleh. Tapi kalau
diganti secara total, tidak mengucapkan salam hanya dengan mengangkat tangan, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kemudian tentu di antara adab juga, yang ini yang memang harus kita hiasi diri kita dengan adab dan akhlak yang baik adalah ketika mengucapkan salam barengi dengan senyum. Ada orang salam tapi kelihatannya marah-marah. Ini kurang sinkron antara yang dia ucapkan, karena salam ini kan doa. Doa apa? Assalam, kata para ulama, di antara maknanya adalah nama Allah, sang pemberi keselamatan. Atau doa kita minta keselamatan bagi saudara kita, minta kebaikan untuk saudara kita, minta kepada Allah, itu makna dari salam. Ya. Maka harusnya diiringi dengan gestur yang tepat, ya senyum, ya. Jangan salam tapi marah-marah. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau orang non-muslim mengucapkan salam kepada kita? Jawabnya gimana Bapak sekalian? Gimana Pak? Ya? Waalaikum atau waalaikumsalam. Ya, ada yang lagi? Biasanya pernah nggak yang non muslim salam kepada Anda? Jawabnya gimana coba? Waalaikum. Ini pendapat mayoritas ulama dengan mengucapkan waalaikum saja. Kenapa? Karena dulu Nabi SAW ketika di Madinah ada orang Yahudi yang dia plesetin salam ini. Assalamualaikum, dia ganti, dia mengucapkan salam kepada Nabi dengan assalamualaikum. Assalamualaikum itu artinya apa? Kalau assalam itu keselamatan. Kalau assalamualaikum artinya kematian, racun untukmu. Ya, jadi doa yang seharusnya doa keselamatan diganti dengan doa keburukan, diplesetkan. Maka ketika itu Nabi menjawabnya apa? Waalaikum. Bagi kamu juga. Begitu indahnya akhlak Nabi. Nabi SAW manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini, yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi, dan beliau adalah manusia yang paling mulia, hamba Allah yang paling mulia secara itlak. Bahkan pintu surga nggak akan dibukakan oleh Allah kecuali setelah Rasul SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang Yahudi perlakukan Nabi seperti itu, tapi Nabi dengan santunya menjawab waalaikum. Ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang mendengar orang Yahudi tadi mengucapkan assalamualaikum tidak terima baik. Beliau bilang waalaikumsalam wal la'natu wa ghadiballahu alaikum. Coba. Bagi kalian juga racun atau kematian. Semoga kalian dapat laknat dari Allah, dapat murkanya Allah. Semangat ya. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mahlan ya Aisyah. Inna rifqa la yakunu fi syai'i lazanah wa la yunza'u an syai'i lasyanah. Sabar Aisyah, tahan, jangan emosi, kata beliau. Kelembutan itu tidaklah menghiasi sesuatu kecuali akan menjadikan semakin indah. Sebaliknya, kalau kelembutan itu sudah dicabut dari suatu perkara, pasti akan memperburuk. Jadi asalnya Islam itu kita dianjurkan, diperintahkan untuk bersikap lembut. Terus beliau berargumen, Rasul, tidakkah Anda mendengar mereka mengatakan Assalamualaikum? Tidakkah Anda mendengar apa yang mereka katakan? Maka jawab Nabi, tidakkah anti mendengar apa yang saya balas? Ya mereka bilang Assalamualaikum, saya jawab Waalaikum cukup. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling benar, tepat, paling di depan mengamalkan Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran apa? Fa'in uqibtum fa'aqibu bimislima fa'in aqabtum fa'aqibu bimislima uqibtum bih. Kalau kalian membalas, orang menyakiti kalian, balas yang semisal. Dia bilang Assalamualaikum, waalaikum cukup. Jangan ditambah lagi. Ya, misalnya orang ada yang mengatain kita. Dibilang kita kucing misalnya. Kalau kau jawab, balas hanya boleh yang sama.
kamu juga sama. Atau kamu juga kucing. Nggak boleh dijawab, kamu kucing borokan. Nah, nggak boleh. Dia bilang kita kucing, terus bilang kamu kucing gudikan. Nggak boleh. Sama, coba. Islam memerintahkan kita untuk adil. Di sini pelajaran tadi begitu mulianya akhlak Nabi SAW, yang kadang kita ini sangat jauh dari akhlak beliau. Padahal kita mengharapkan nanti mendapatkan syafaat dari beliau SAW. Nabi itu tadi dengan siapa? Orang Yahudi. Kita dengan sesama Muslim kadang ya tidak bisa berakhlak baik. Gontok-gontokan, sedikit berbeda langsung dianggap musuh. Dianggap seakan-akan satu surga satu neraka. Wah, ini repot, Pak. Nabi SAW bagaimana berakhlak bahkan kepada orang Yahudi yang jelas-jelas mendoakan keburukan. Balasannya cuma waalaikum. Dari sini maka para ulama menyimpulkan bahwasanya kalau mereka mengucapkan salam, jawab waalaikum. Bagi kalian juga. Sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin dan yang lainnya berpendapat asalnya itu kalau mereka memplesetkan salam tadi, salamnya nggak jelas atau salamnya jelas-jelas salah. Tapi kalau salamnya jelas-jelas benar, dia mengucapkan assalamualaikum, itu kan nggak ada tafsiran lain tuh, jelas benar, maka boleh dijawab waalaikumsalam. Ini pendapat yang kedua, supaya kita nggak kaget nanti kalau ada seorang muslim jawab salamnya non muslim dengan jawaban yang benar. Kenapa? Dalilnya fa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini masuk ke umuman konteks ayat ini. Bahkan teksnya umum bahwasanya kalau kalian diucapkan salam, jawab lebih baik atau seperti itu. Atau jawab saja, artinya yang semisalnya. Dan tadi dia mengucapkan salam dengan salam yang jelas benar, maka boleh dijawab dengan waalaikumsalam. Itu pendapat kedua. Kadang kita perlu belajar sedikit tentang perbedaan atau khilaf di antara ulama supaya kita lebih bijak melihat perbedaan yang ada di masyarakat. Kadang ada perbedaan satu A, satu B, yang itu sama-sama ada dalilnya, bertengkar kita. Karena apa? Karena nggak terbiasa dengan yang beda. Padahal yang beda itu belum tentu salah. Dalam akidah, dalam usul jelas kita diperintahkan satu. Tapi dalam masalah ibadah, fikih, ini banyak sekali perbedaan kalau kita belajar fikih misalnya. Maka kita harus lebih dewasa, lebih bijak ya, agar umat Islam ini bersatu di atas al-haq, di atas kebenaran, di atas kebaikan, dan kita nanti mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah bersama dengan Khalilullah, kekasih kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pada hak yang kedua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau diundang oleh saudaramu, saudara muslim, maka penuhilah undangan tersebut. Yang dimaksud dengan undangan di sini, undangan kalau redaksinya umum. Tapi apa hukum mendatangi undangan, memenuhi undangan? Undangan di sini yang dimaksud atau sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah walimah. Walimah di sini maksudnya adalah walimah pernikahan. Itu wajib dengan beberapa ketentuan. Artinya kalau syaratnya terpenuhi, maka asalnya kalau kita diundang untuk menghadiri walimah saudara kita yang muslim, maka wajib kita datang. Apa syaratnya sehingga undangan walimah pernikahan? Kalau undangan-undangan yang lain, undangan makan, syukuran, itu kata para ulama, dia mubah sampai levelnya ke sunnah. Adapun undangan walimah pernikahan itu yang masuk kategori wajib. Wajib dan sunnah sudah jelaskan ya perbedaannya. Wajib apa wajib? Ya, apa wajib? Yang antum paham, nggak harus pakai definisi menurut usulin. Apa?
Suatu yang harus. Harus, kalau enggak gimana? Berdosa, ahsan. Kata para usuliyun, ma yuthabu fa'iluhum tithalan wa yastahiqqul iqabu tarikuhu. Perbuatan yang kalau dilakukan karena menjalankan perintah Allah, maka yang melakukan dapat pahala. Kalau ditinggalkan, yang meninggalkan pantas dihukum. Pantas dihukum. Kalau bahasa mudahnya ya berdosa tadi. Pantas dihukum, kenapa? Karena ahli sunnah berkeyakinan orang yang berdosa tidak secara otomatis dia akan dihukum oleh Allah. Karena di sana ada rahmat Allah, ada kemungkinan Allah mengampuni dia. Iya tidak? Iya, kecuali orang yang mati dalam kondisi musyrik, syirik besar, ya, itu nggak diampuni. Tapi muslim bertauhid, dosanya bahkan sebesar bumi kata Allah, kalau dia tidak membawa dosa syirik, maka dia akan bisa berpeluang mendapatkan ampunan dari Allah. Bukan berarti meremehkan dosa, tidak. Tapi ini menunjukkan keagungan tauhid. Jadi kata para ulama, ma yuthabu fa'iluhum tithalan wa yastahiqqul iqabu tarikuhu. Kalau sunnah, apa sunnah? Ma yuthabu fa'iluhum tithalan wa la yu'aqabu tarikuhu. Orang yang melakukannya karena Allah dapat pahala, yang meninggalkan tidak berdosa. Taib. Kita lanjutkan. Fa idza da'aka fa'ajibhu. Maka kalau diundang datang. Apa ketentuan atau apa syarat sehingga menjadikan undangan tadi jadi wajib bagi kita untuk datang? Yang pertama, yang mengundang muslim. Kalau undangan non muslim tidak wajib. Nanti apakah dia mubah atau bahkan haram, itu tergantung kondisinya. Ya, tapi tidak wajib. Ya, tidak wajib asalnya kalau undangan dari non muslim. Di antara dalil yang menegaskan tentang wajibnya ini, kata Nabi SAW, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Kalau salah seorang dari kalian diundang untuk hadir di walimah, maksudnya adalah walimah pernikahan, maka dia harus menghadirinya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang berikutnya, undangan tadi sifatnya khusus. Khusus itu misalnya Anda diundang secara langsung, didatangi, Ustadz atau Pak nanti datang ke pernikahan saya ya tanggal sekian-sekian. Itu mengundang secara khusus. Tapi kalau mengumumkan, Bapak Ibu hadirin, besok anak saya menikah, kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir. Ini undangannya umum. Maka tidak wajib secara personal kepada kita. Kalau ada yang datang udah cukup. Kalau kita datang juga itu bagus, tapi tidak wajib. Ya, fardu ain. Enggak, beda dengan tadi. Beda yang tadi didatangi secara khusus atau diberi undangan khusus. Kalau undangannya kepada jamaah Masjid Al-Akbar, berarti ini undangan umum. Kepada anggota grup A, ini umum. Tapi kalau secara khusus kepada Anda. Jadi pertama tadi muslim, kedua undangannya harus bersifat khusus. Ya. Kemudian kalau undangan walimah ini, yang wajib adalah undangan hari pertama. Karena terkadang orang bikin acara walimah sampai 2-3 hari. Apakah boleh? Boleh saja. Apalagi kalau niatnya dia mengundang supaya banyak orang-orang yang membutuhkan bisa datang, mendapatkan makan misalnya, terutama fakir miskin, maka itu tidak mengapa. Tapi yang wajib didatangi yang hari pertama. Ya, dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW ya, ketika walimah salah satu istri beliau pernah melakukan walimah selama 3 hari. Kemudian yang keempat, undangan tadi tidak memberatkan. Misalnya saya di Sorong mengundang orang di Makassar. Ya. Kecuali kalau sekaligus disiapkan tiketnya. Ya, itu boleh. Kalau enggak, tergantung orangnya di luar.
ini ke Sorong ongkosnya berat, ya, itu maka tidak wajib. Ya. Tapi bagi sebagian orang, biarpun dia di Jakarta, bagi dia nggak berat karena ya bagi dia gampang, uangnya banyak misalnya, tidak apa-apa. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang kelima, syaratnya adalah tidak ada kemungkaran di situ. Misalnya dia bikin acara, ya, undang bidu wanita situ, membuka aurat segala macam, goyang-goyang. Itu antum jadi nggak wajib. Ya. Tapi kan kalau sekarang hal-hal seperti itu kadang hampir semua ada. Siasati saja. Datang pas belum mulai bidu wanitanya, ya boleh. Ya. Atau ya kalau kita berbicara tentang musik, kadang ya susah. Ya. Hampir semua tempat. Ya, tapi kalau yang jelas-jelas ada kemungkaran yang besar, ya ini enggak. Kemudian yang berikutnya, yang mengundang ini bukan orang yang diboikot karena perbuatan maksiatnya. Seperti orang-orang yang memiliki penyimpangan yang berat, seperti mereka mencela sahabat-sahabat Nabi. Mencela, bahkan mengkafirkan sahabat Nabi. Yang begini, mereka harus diboikot agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya. Mereka mencela, menghina, bahkan mengkafirkan sahabat Nabi SAW, Abu Bakar yang paling mulia, kemudian Umar radhiyallahu taala anhuma, kemudian Utsman. Ya. Mereka mengklaim diri mereka sebagai pembela Ahlul Bait, tetapi ternyata mereka adalah orang-orang yang paling di depan memusuhi Ahlul Bait. Kita wajib mencintai Ahlul Bait, wajib mencintai para sahabat, ya. Tapi Ahlul Bait di sini maksudnya adalah Ahlul Bait siapa? Yang beriman, bukan sekedar Ahlul Bait. Kalau dari segi nasab, Abu Lahab itu Ahlul Bait bukan? Dari segi nasab, keluarganya Rasul, pamannya Rasul. Ya, kita tidak boleh mencintai dia. Ya, kita mencintai Ahlul Bait, ya, anak putra putrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, keturunan mereka yang mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada waktu? Masih 10 menit ya. Baik, kita lanjutkan kalau begitu. Kemudian yang berikutnya, hak yang ketiga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa idastansahaka fansahhu. Kalau ada saudaramu, saudara seiman, saudara muslim yang meminta untuk dinasehati, maka wajib bagi kita menasehati dia. Jangan kita acuh tak acuh dengan permasalahan saudara kita, kita cuekin, kita malas tahu. Dia kesulitan, dia butuh nasihat. Ya, apalagi kalau kita punya ilmu, ya kita nasihati. Ya, punya pengalaman yang bisa menjelaskan atau memberikan bimbingan kepada saudara kita tadi untuk lebih baik kondisinya, baik terkait urusan dunia ataupun lebih-lebih urusan akhirat. Misal dia mau usaha, ya, buka usaha, dia belum begitu berpengalaman, dia tahu Anda punya pengalaman, minta nasihat, Anda berikan. Jangan pelit, wah nanti dia jadi saingan saya ini, Anda. Dia mungkin bisa meniru usaha Anda, tapi dia nggak bisa meniru rezeki Anda, karena rezeki orang itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, maka sebagian orang kadang, wah itu nanti kita usaha bersampingan, ya rezeki itu nggak akan salah alamat. Ya. Orang bisa mencontoh usaha kita, tapi dia nggak bisa mencontoh rezeki kita, karena rezeki itu sudah ditakar, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada orang datang minta nasihat, misalnya dia mau menikahkan anak gadisnya, calonnya ada di sini, misalnya. Kemudian ditanya, antum tahu kenal itu? Bagaimana menurut antum, menurut Anda laki-laki ini? Maka Anda tidak boleh menyembunyikan fakta yang benar. Perlakukan dia seakan-akan Anda memilihkan anak gadis Anda calon. Kalau memang ada aib harus dicerahkan, jangan justru ditutup-tutupi. Beda kasusnya kalau orang yang sudah menikah ada masalah. Ini jangan diungkit-ungkit masalahnya. Kalau belum menikah, jangan ditutup-tutupi.
Anda jelaskan, tapi jangan ditambah-tambah. Jangan ditambah-tambah. Ya. Jelaskan. Dan yang paling sering kadang adalah ketika orang minta nasihat terkait yang berkaitan dengan bisnis misalnya, atau dia baru datang ke suatu tempat, ini bagaimana ini? Kadang malah justru kelihatan orang baru dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan. Orang bilang dipeloroti, ini tidak boleh. Ya. Seorang Muslim tidak boleh memperdayai saudaranya. Yang harus dilakukan adalah dia menginginkan kebaikan, berusaha untuk memberikan kebaikan kepada saudaranya. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak boleh atau tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Kita kalau datang ke suatu tempat, katakanlah yang baru, kita mau cari tempat tinggal atau mau beli sesuatu, kita ingin yang terbaik kan? Ya kalau orang bilang biasanya cari barang kualitas terbaik, harga yang paling murah, begitu. Ya. Ini justru dimanfaatkan, oh begini-begini padahal dia ditipu. Dikasih harga yang paling mahal, ya, jualannya dia. Ini pengkhianatan, tidak boleh. Kalau ada saudara kita minta, ya. Kalau ternyata ini, sampaikan. Kalau kita juga jualan, jual dengan harga yang sewajarnya. Jangan karena kita tahu dia ini orang baru, nggak paham harga di situ, nggak paham lapangan, dimanfaatkan. Ini bukan sikap seorang Muslim. Karena nasihat, apa sih aslinya nasihat? An-nushu itu aslinya adalah iradatul khair lil ghair. Menginginkan kebaikan untuk orang lain, itu nasihat. Jadi ketika kita memberi nasihat, tujuannya apa? Agar yang dinasehati mendapatkan kebaikan. Bukan kita yang dapat keuntungan, teman kita, saudara kita yang mendapatkan kebaikan. Itulah nasihat. Maka Rasul SAW mengatakan apa? Ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Maka hendaknya seorang Muslim berusaha untuk memahami ajaran Islam yang begitu indah dan mengamalkannya. Supaya orang-orang yang belum dapat hidayah Islam, mereka tertarik untuk masuk Islam. Karena memang Islam itu indah, Pak. Yang jadi masalah ketika kita dijadikan tolak ukur untuk menilai Islam, sedangkan kita ini masih banyak kekurangan. Kadang baru dijelaskan sampai masjid, baru langkah kaki pertama udah lupa. Ya. Sudah lupa apa yang harus dilakukan ketika ketemu saudaranya. Ya. Tidak apa-apa, kita manusia tetap berusaha, tapi kita terus belajar dan berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai Islam yang mulia. Dengan itu mudah-mudahan Allah angkat derajat kita di dunia ini dan di akhirat tentunya. Dan semoga Allah membukakan atau menjadikan kita pintu-pintu pembuka kebaikan sehingga lebih banyak hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan hidayah. Dan ingat kata Nabi SAW, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya Allah memberikan hidayah kepada satu orang, kita yang jadi perantara itu bagi kita lebih baik dari kita punya onta merah. Onta merah itu Pak, dulu adalah simbol harta yang paling mahal bagi orang Arab. Mungkin kalau sekarang ya kurang lebih kalau dibandingkan, dikomparasi itu dengan mobil merah yang gambarnya kuda, logonya kuda, ya. Itu kurang lebih ya. Mau gak kira-kira? Maka kita harus berusaha untuk menyebarkan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dan memahamkan kita agama yang mulia ini, memberi kita kekuatan untuk bisa mengamalkannya, terus istiqomah sampai akhir hayat kita. Wallahu taala a'lam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah.
Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.